Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan kita di soal akhir bab halaman 331 materi KSP. Kita udah memasuki part 4 teman-teman. Soalnya emang jumlah soalnya cukup banyak. Kalau nggak kakak bisa nanti terlalu panjang dalam satu videonya. Nggak apa ya. Terakhir kita sampai nomor 25. Sekarang kita ke nomor 26. Diketahui nilai KSP. Ada 5 KSP. Berdasarkan data tersebut, garam yang paling besar kelarutannya di dalam air adalah. Nah, di sini kita harus mencari manakah di antara 5 KSP ini yang kelarutannya paling besar gitu ya. Kalau di soal yang sebelumnya kan kita udah bisa melihat sebenarnya di awal namanya KSP kan hasil kari kelarutan. Berarti kalau kelarutan yang paling besar kita cek KSP yang paling besar gitu ya. Di sini kan KSP yang paling besar ada 1, inilah paling besar dulu min 10 ini, habis itu min 12 gitu ya. Sisanya kan lebih kecil lagi. Secara umum seperti itu. Cuman di kasus ini dia soalnya agak tidak umum teman-teman. Bagaimana kita cek ya. Yang bikin tidak umum itu karena jumlah ionnya kalau umumnya kan mirip-mirip. Nah, ini dia agak ada yang tidak mirip atau selisihnya cukup besar. Jadi kita cek satu-satu ya. Yang pertama, untuk Ag2CO3 terionisasi menjadi 2Ag plus CO3 2-. Nanti ini S, ini 2S, S gini ya. KSP sama dengan konsentrasi Ag2 plus pangkat koefisiennya 2 dikali CO3 2- pangkat 1. 2S kuadrat dikali S. 2S kuadrat 4S kuadrat dikali S. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Oke, ini kakak munculin dulu biar tidak bertabrakan. Nanti S-nya sama dengan S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4 gini ya. Berapa nilainya? Kita masukkan ya. Akar pangkat 3 KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 12 per 4. Ini coret 1, ini 2. Nah, S-nya nilainya akar 2 itu 1,26 kali 10 pangkat min 3. 12 bagi 3, 4. Ini ya. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang AgCl terionisasi menjadi Ag plus Cl min. Ini S, ini S, ini S. KSP-nya langsung kelihatan ya. Langsung aja ya, S kali S berarti S kuadrat. S sama dengan akar dari KSP. S-nya akar dari 2 kali 10 pangkat min 10. 2 kali 10 min 10 diakarkan ketemunya 1,41 dikali 10 pangkat min 5. Ini. Kemudian yang nomor 3. Semuanya ya, kita telaah. Ag3PO4. Nah, ini yang menjadi pembeda teman-teman. Terion menjadi 3Ag plus PO4 2-.
3 min. Ini S, ini 3S, ini S. 3 soalnya ya. Berarti KSP-nya konsentrasi Ag plus pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 min pangkat 1. Di sini ada 3S pangkat 3 dikali S. 3S pangkat 3, 3 pangkat 3 itu 27, S pangkat 3 dikali S. Berarti langsung aja ya. 27 S pangkat 4. Ini untuk KSP-nya. Berarti S-nya S sama dengan akar KSP, 27-nya pindah ruas ya, per 27 akarkan 4. Nilainya akar pangkat 4 dari KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 16 per 27. Ini nanti ketemunya yang C 2,28 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini 3. Yang keempat, AG, ini kakak tandain ya, ini tadi 1, ini 2, ini 3, 4. AGI menjadi AG plus I min. Nah, ini gampang aja. Ini S. Berarti KSP-nya nanti langsung S kuadrat ya. S-nya berarti nanti akar dari KSP. Akar dari KSP-nya 8,5 dikali 10 pangkat min 17. Ini nanti jawabnya, oke, tulisan sini aja. Biar cukup. S sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 9. Pakai kalkulator aja teman-teman. Terakhir AgCN terionisasi menjadi Ag plus Cn min gini ya. S, ini S, koefisiennya 1, ini juga S. KSP-nya sama seperti yang AGI ya. S kuadrat, maka kelarutannya akar dari KSP. Akar dari 1,2 kali 10 pangkat min 16. Akar 1,2 itu 1,09. 10 pangkat min 8. Nah, ini teman-teman. Di sini kita bandingkan mana yang paling besar. Kita dicari yang paling besar ya. Dari pangkatnya aja dulu. Ini min 4, min 5. Oke, berarti ini ya bisa lah. Ini min 4, ini min 5 berarti bukan. Ini min 4, oke boleh. Ini min 9 bukan, ini min 8 bukan. Sama-sama min 4, yang ini 2, yang ini 1. Berarti yang lebih besar yang 2. Maka nilainya yang ini. Ya, siapa ini punya Ag3PO4. Ag3PO4. Yang D berarti ya. Ag3PO4. Seperti itu teman-teman. Jadi, secara umum ketika ionnya sama, hasil kelarutannya juga pasti sama gitu ya. Kalau kelarutan paling besar, berarti kita cek KSP yang paling besar. Cuman di sini, kalau kita lihat, nah ini. Namanya KSP kan konsentrasi pangkat koefisiennya. Nah, di sini ini yang menjadi pembeda. Karena di sini koefisiennya ada 3, otomatis kita pangkat 3 kan, sehingga nilai KSP-nya, nilai kelarutannya, nah ada angka 27 sama 4 ini, pangkat 4-nya. Membuat dia kelarutannya semakin besar juga. Seperti itu ya. Jadi, ya saran kakak kalau memang waktunya masih banyak, kalian identifikasi satu-satu. Cuman ketika waktunya kok nggak banyak, dengan berkejar waktu ya kalian bisa pakai yang paling
besar, ambil 2 atau 3 kita telaah. Seperti itu aja. Jadi ya, ini yang nomor 3 ini misal kita telaah ambil 3 juga belum ketemu jawabannya. Itu nomor pertama. Ini nomor 2, nomor 3 pun ini kan lebih sama-sama 16 sih. Tapi ini yang lebih besar. Ini di nomor 4 ya. Ternyata kelarutannya yang paling besar. Gitu ya. Banyak faktor termasuk yang tadi hasil ionisasinya. Jadi kembali ke awal, ke konsepnya, kita telaah satu-satu. Itu aja yang lebih aman. Dan kalian juga kalau semakin sering ngerjain soal udah lebih cepat. Ini kan kakak jelasin perlahan-lahan ya. Kalau kalian udah bisa, nah S berarti langsung S kuadrat. Nah nanti bisa lebih cepat lagi. Lanjut nomor 27. Di dalam suatu larutan terdapat ion-ion X2+, Y2+, dan Z2+. Sama ya, muatannya 12. Dan konsentrasi masing-masing 0,1 molaritas. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan NaOH sehingga pH larutan menjadi 8. Nah, KSP-nya diketahui sekian, maka hidroksida yang mengendap adalah Oke. Jadi yang pertama ada beberapa ion ini ya. Larutan terdapat ion ada X2+, Y2+, Z2+. Ini kakak jadiin satu ya. Sama-sama 12 kan muatannya, berarti kakak simbolkan X2+, gitu aja. X ini kak, oke, biar nggak bingung lah, kita pakai apa yang ada. A12 gitu ya. Ini. Dia punya konsentrasi atau nilai S-nya adalah 0,1. Nah, larutan ini ditambahkan NaOH sehingga pH-nya menjadi 8. Berarti kita sekarang mencari QSP-nya ya teman-teman. QSP antara siapa? Antara ini, 3 ini. Nah, yang kita simbolkan A, berarti nanti A dengan hidroksida. Dari mana dia? Dari NaOH ini. Berarti AOH 2 kali. Kan nanti jadinya A2 plus 2OH min. Nanti QSP sama dengan konsentrasi A2 plus, oke, pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH minus pangkat koefisiennya 2. Nah, itu ya. Ini yang nanti kita cari. S-nya A udah diketahui. Ini udah diketahui ya. Ini kan nilainya 0,1. Yang belum diketahui adalah kelarutan dari OH min. Kita punya pH, punya data pH. Nah, dari sini kita bisa mencarinya. Seperti itu aja teman-teman sebenarnya. Alur berpikirnya. Oke, langsung aja ya. Kita ke NaOH. Dia punya pH 8. Di sini NaOH ini kan basa. Kalau basa berarti hubungannya bukan lagi pH ya, tapi dengan POH. POH 14 min pH. Berarti dia punya POH 14 min 8 ketemunya 6. Ini POH-nya ya. Kalau POH 6, otomatis konsentrasi OH minnya sama dengan 10 pangkat min 6. Ya kan? Nah, dari sini udah kita ketemu konsentrasi OH min. Kita bisa masukkan ke dalam QSP-nya. Langsung aja QSP sama dengan konsentrasi A2 min, A yang mewakili tadi ya ketiga ionnya, dikali konsentrasi OH min kuadrat pangkat 2. Ini ketemu 0,1. 0,1 itu 10 pangkat min 1 ya. Yang ini 10 pangkat min 6 kuadrat. 10 min 6 kuadrat dikaliin ya
10 pangkat min 6 dikali 2 berarti min 12 ditambah min 1 berarti 10 pangkat min 3. Ini nilai QSP-nya. Sekarang kita tinggal bandingkan saja. Yang ditanya, yang mengendap nih ya, mengendap itu terjadi ketika QSP lebih dari KSP. Maka dia akan mengendap. Berarti yang QSP-nya lebih dari 10 pangkat min 13, yang mana? Ini. Kebalik. QSP-nya yang lebih dari ya. Oke. Gini aja lah. Kita bandingkan lah. QSP yang ini punya 10 pangkat min 13 ya. Min 13. Yang ini 10 pangkat min 10. Yang tengah ini sama ya. 10 pangkat min 13 juga. Ini juga 10 pangkat min 13. Ini 10 pangkat min 11. Ini 10 pangkat min 14. Gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini kurang dari. Ini kurang dari, yang ini lebih dari nomor 3. Berarti yang mengendap hanya yang ZOH 2 kali. Berarti opsi yang tepat yang C. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 28. Nah, berdasarkan data tersebut diketahui ada berapa itu? 5 KSP. Senyawa yang paling sukar larut dalam air. Sukar larut itu berarti kelarutannya kecil. Nah, sukar larut. Ini ya. Sukar larut berarti mudah mengendap. Mudah mengendap itu kelarutannya kecil. Berarti kita tulis dulu sukar larut. Kita mencari es yang kecil. Nah, ini kita bisa cek. Kita cek KSP-nya yang paling kecil. Ada mana? Ini yang paling kecil sama ini. Ini kan selangnya cukup jauh ya. 16, min 16 sama min 13. Nah, dari sini bisa dipastikan jawabannya yang ini. A. Tapi, lagi-lagi coba kita cek ya. Biar lebih pasti, lebih yakin aja. AgCN. Ag plus CN min. S gini ya. KSP sama dengan S kuadrat, S-nya akar dari KSP. Akar dari KSP-nya 1,2 kali 10 pangkat min 16. Jelek deh. 1,2 kali 10 pangkat min 16. Nanti ketemunya 1,09 kali 10 pangkat min 8. Jelas ya, kecil ya. Terus yang MnOH 2 kali. OH 2 kali. Jadinya Mn2 plus 2 OH min. SS koefisiennya 2, 2S. Maka KSP-nya sama dengan ini S, ini 2S kuadrat itu ya. Soalnya koefisiennya 2, pangkatan 2. S kali 4S kuadrat. 4S pangkat 3. Berarti S-nya akar dari KSP per 4 akarkan 3. Hasilnya akar pangkat 3 dari KSP-nya 1,9 kali 10 pangkat min 13 per 4. Nah, nanti ketemunya ini teman-teman. S-nya 3,62 kali 10 pangkat min 5. Nah, kelihatan ya,
Cuman masih tetap kecil yang ini ya. Berarti opsi yang tepat yang A. Yang lainnya coba teman-teman cek lagi ya. Kakak udah cek semuanya sampai 5 ini. Ketemunya tetap yang ini. Gitu. Sekalian teman-teman belajar mencari kelarutannya. Biar nggak terlalu panjang videonya ya. 29. Jika KSP AGCL sama dengan 1 kali 10 pangkat 10, maka AGCL yang terdapat di dalam 509 larutan jenuh AGCL yang ada sebanyak dengan miligram. Berarti yang ditanya massa ya. Massanya. Oke. Jadi kita cari kelarutannya. Oke. AGCL. Dia terion menjadi Ag plus Cl min. Ini S. KSP sama dengan S kuadrat. S-nya berarti nanti akar dari KSP gini ya. KSP-nya 10 akar dari 10 pangkat min 10. Satunya nggak usah tulis ya. 10 pangkat min 5 ini untuk KSP. Ulangi. Untuk kelarutannya. Nah, kelarutan ini dia dalam 1 liter air ya. Kan kelarutan molaritas kan mol per liter. Mol per 1 liter. Nah, ternyata di sini yang ditanyakan dalam 500 mil saja. Berarti kita kembalikan ke rumus awalnya. Molaritas sama dengan mol per liter. Ini kan awalnya. Karena yang ditanya massa, kita breakdown lagi. Mol itu sama dengan gram per mr gini ya. Liter ini kan di sini di dalam soal diketahui mililiter, berarti kita pakai mil jadinya 1000 per mililiter. Nah, kita tinggal masukkan ini M ya, molaritas atau kelarutannya. Di sini kelarutannya nilainya 10 pangkat min 5. Gramnya dicari, ini masih dalam gram ya. MR-nya AgCl. Nah, kita jumlahkan ya. Ag 108 Cl 35,5. Jumlahkan tadi ketemunya 143,5. Dikali 1000, volumenya ada 500. Nah, ini bisa coret 1, ini 2. Berarti nanti gramnya sama dengan 10 pangkat min 5, ini pindah ke sini, dikali 143,5 per 2. Gini ya. Pakai kalkulator saja, nanti hasil akhirnya langsung kakak sampaikan miligram ya, dalam miligram nanti 0,7175 miligram. Nah, ini masih gram, nanti dijadiin gram dulu, kemudian dikonversikan ke miligram. Ketemunya ini teman-teman, 0,7175. Berarti opsi yang tepat yang A. Gitu ya. Jadi kita cari kelarutannya, kemudian kita masukkan ke rumus molaritas. Selanjutnya nomor 30. Di dalam setiap 1 liter air terdapat 0,01 mol ion Ca2+. Untuk mengendapkan ion Ca2+ tersebut, maka pH air dinaikkan. Ion Ca2+ mulai mengendap sebagai CaOH pada pH. Mulai mengendap, dia mengendap pada pH berapa? Ini kata kuncinya, dia mulai mengendap. Jadi awal mula pengendapan terjadi. Itu terjadi ketika QSP nilainya sama dengan KSP, teman-teman. Nah, ini baru mulai mengendap. Berarti kita mencari OH-nya ya. pH kan kaitannya sama OH-nya. Kelarutannya bagaimana? Di sini Ca2+, kita tulis dulu.
Ca2+ mempunyai mol ini ya 0,01 mol dalam 1 liter. Jadi kita bisa tulis kelarutannya S dari Ca2+ dia punya mol per liter ya. Molnya 0,01 per 1 liter, berarti sama dengan 0,01 molaritas. Ini S-nya dari Ca2+. OH 2 kali, dia punya Ca2+ plus 2OH min, berarti nanti QSP-nya sama dengan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi OH min pangkat 2 ini ya. Karena ini QSP sama dengan KSP, berarti ini ya kita bisa pakai nilai KSP ya. Nah, atau langsung pakai KSP juga nggak apa-apa. KSP ketemunya 4 kali 10 pangkat min 6. Ca tadi punya berapa? Ca molaritasnya 0,01 atau 10 pangkat min 2 kelarutannya. OH min pangkat 2. Ini bisa dicoret. Ini tinggal min 4 ya. Nah, jadi konsentrasi OH min pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti konsentrasi OH minnya sama-sama di akar ya. Nah, konsentrasi OH min sama dengan akar kuadrat kan hilang. Akar kuadratnya. Berarti ini tinggal akar 4 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya akar 4 itu 2, 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 2. OH min ketemu. Berarti kalau OH minnya ketemu, pH-nya kita tinggal cari saja pH. Kaitannya oke, karena ini OH min, berarti yang kita cari bukan ke pH tapi ke pOH dulu. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Min log 2 kali 10 pangkat min 2. Ketemunya 2 min log 2. pH sama dengan 14 min pOH. 14 min 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2. 14 kurangi 2, 12, min ketemu min, ketemunya plus log 2. Oke, ini pH-nya teman-teman, opsi yang tepat yang A. Gitu ya, jadi kita ulangi. Ion Ca2+ akan mulai mengendap sebagai CaOH. Berarti mulai mengendap itu nilai KSP sama dengan nilai QSP-nya ya. Nah, di sini ada 2 ion kan. Yang pertama ada ion Ca2+. Kemudian ditambah suatu larutan yang akan menaikkan pH. Berarti Ca2+-nya kita dapat dari ini yang udah diketahui dalam soal. OH min-nya ini yang kita cari kan. Nah, KSP-nya kita udah dapatkan nilainya. Sudah, kita tinggal masukkan, nanti OH min-nya ketemu. OH min ketemu, kita cari pH-nya. Selesai. Kurang 5 soal, kakak sambung di part selanjutnya. Nanti kalau dijadiin satu terlalu panjang teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.